Cidahu, kita akan jadi tahu siapa hatinya yang benar-benar tulus ya. Ini pemilik Cidahu ini mendapat sumbangan uang pribadi dari KDM 100 juta untuk mengganti bangunan yang dirusak oleh para warga. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemilik villa tersebut? Uangnya tidak diambil, uangnya disumbangkan untuk masjid dan musola yang terdekat. Bayangkan guys ya, warga yang melakukan perusakan ini bagaimana rasanya kalau saya aduh ya. Jadi kita bisa menilai sendiri mana yang hatinya tulus dan mana yang hatinya tidak tulus. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah memberkati, menyertai, dan memberikan kepada kita damai sejahtera, sukacita, dan terlebih keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, pada video kali ini menarik untuk kita bahas terkait tentang kejadian tanggal 27 Juni 2025. Di mana peristiwa di Desa Singkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, teman-teman sekalian di Jawa Barat. Ternyata, teman-teman sekalian, pemilik rumah, yaitu Ibu Maria dan suami, di mana vilanya dirusak oleh warga yang katanya pengikut ajaran yang benar. Yang katanya pengikut agama yang damai, ya. Tetapi teman-teman sekalian, itu ternyata hanya slogan belaka, ya. Itu tidak diamalkan oleh sekelompok orang yang ada di sana. Justru mereka barbar, menghancurkan pagar, menghancurkan kaca-kaca jendela, melempari batu dan segala macam. Mobil dirusak dan caci makian terjadi di luar sana, teman-teman sekalian. Ya, sehingga membuat mental anak-anak retri saat itu tentu terganggu, kawan-kawan sekalian, ya. Ini sangat menyedihkan sekali. Dan yang lebih menyedihkannya, ya kan, ada Kemenham, ya, atau Kementerian Hak Asasi Manusia itu memberikan jaminan atau penaguhan terhadap 7 tersangka, bahkan 8 sekarang ini. Dijamin, teman-teman sekalian. Sehingga di berbagai pihak, ada dari kelompok NTT, ya, Ormas NTT, itu kemudian mereka bersuara, mereka demonstrasi, teman-teman sekalian, untuk apa? Menggugat hal itu dan tetap meminta agar para pelaku dihukum dengan seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, inti dari pembahasan kita adalah tentang Ibu Maria atau pemilik daripada villa tersebut, teman-teman sekalian, yang dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi, ya, seorang gubernur Jawa Barat tentu, teman-teman sekalian. Dia memberikan uang pribadinya 100 juta untuk perbaikan rumah tersebut. Tetapi seperti yang kalian dengar dari seorang muslim, ya, apakah ini ustazah ya? Ya, nggak tahu. Dia mengatakan bahwa Ibu Maria itu tidak mengambil uang itu, tapi justru diambil untuk disumbangkan untuk renovasi masjid ataupun musola yang ada di sekitar, ya, daerahnya. Wow, ini hati yang sangat mulia. Nah, teman-teman sekalian, memang ada beredar juga tentang isu bahwa itu hanya separuh saja, artinya diprioritaskan terlebih dahulu perbaikan rumahnya, baru sisanya disumbangkan. Tetapi entah mana yang benar, tetapi poin di sini bahwa Ibu Maria tidak balas dendam, tidak kemudian benci kepada para pelaku, tetapi justru mengasihinya dan bermurah hati untuk memberikan uang itu membantu kepentingan umum tempat ibadah seperti masjid dan musola yang kita dengarkan. Nanti kita akan bahas, teman-teman sekalian, kenapa ibu ini sampai punya hati yang memaafkan seperti ini. Nanti kita akan bahas. Saya mengajak kita dulu untuk melihat beberapa video berikut. Uang tersebut untuk kepentingan umum seperti menyumbang ke masjid dan musola.
Hal tersebut disampaikan Yongki Din, pengelola rumah milik Nina di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi pada Senin kemarin. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Dedi Mulyadi, terlebih uang tersebut berasal dari kantong pribadi, bukan anggaran pemerintah. Yongki menyebut uang 100 juta rupiah dari gubernur akan diprioritaskan untuk perbaikan rumah yang rusak. Baru kemudian sisanya digunakan untuk renovasi musola atau masjid dan sarana umum lainnya. Menurut keterangan dari Polda Jawa Barat, kerugian material akibat kerusakan itu sekitar 50 juta rupiah. Polisi mendapati sejumlah titik seperti pagar, kaca jendela, salib, hingga kendaraan rusak. Saat ini 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perusakan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Jumat siang saat puluhan pelajar Kristen mengikuti retreat atau pembinaan mental di rumah Nina. Namun, sekelompok orang mengira bahwa mereka melakukan peribadatan. Masa kemudian melapor ke Kepala Desa Tangkil untuk meminta klarifikasi kepada pemilik rumah. Namun, pemilik disebut tidak mengindahkan hal tersebut hingga berujung aksi perusakan. Aduh, aku bingung banget, itu balik gak bisa tuh. Ini orang pada sholat sampai aku juga, ya Allah. Pengen nangis. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. Oke, teman-teman sekalian, saya lihat bahwa kalian sudah mengetahui tentang kronologisnya seperti apa dan juga kejadian seperti apa lewat cuplikan-cuplikan video tadi, dan termasuk tentang apa yang menjadi pembahasan kita pada saat ini, di mana teman-teman sekalian, uang yang disumbangkan oleh gubernur itu disumbangkan kembali oleh pemilik rumah kepada pembangunan masjid dan musola. Tentu hal ini teman-teman sekalian sangat memukul para musuh sebenarnya. Dan ini ajaran siapa? Yaitu ajaran yang selama ini dibenci oleh Ustadz Juma, Ustadz Nandar, Ustazah Uni Rifa, Ustadz Yusuf, Kores, ya, Nora Ritonang, Faruk Syanipar, Ustadz Ahmad Kainama, dan Donditan, ya kan? Dan masih banyak lagi, kawan-kawan sekalian. Mereka terus membenci satu nama. Siapa dia? Yaitu Rasul Paulus. Wah. Ya. Ini orang yang mereka benci. Tapi kalian tahu bahwa ibu ini, kawan-kawan sekalian, memiliki hati yang sangat-sangat mengasihi. Itu karena ajaran Rasul Paulus. Mari kita melihat apa ajaran Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Perhatikan baik-baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Perhatikan ayat 20-nya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Teman-teman sekalian, disinilah kita bisa melihat bagaimana ibu ini mengamalkan hal ini. Belajar tentang kerendahan hati. Belajar juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 44. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Teman-teman sekalian, ajaran-ajaran yang lain itu mengatakan bahwa kasihilah. Itu biasanya kepada sesama mereka, keluarga mereka, dan orang-orang di sekitar mereka yang baik terhadap mereka. Tetapi Yesus katakan, dia maju satu langkah teman-teman sekalian, dan dia berkata apa? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rasul Paulus menegaskan kembali dalam suratnya di jemaat Roma, mengatakan bahwa jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh ibu ini kurang lebih seperti itu. Karena di dalam ayatnya ke-18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Teman-teman sekalian, ibu ini menyumbangkan uang yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu teman-teman sekalian. Dan memberikan untuk pembangunan masjid dan musola. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar sana tahu bahwa kekristenan itu mengajarkan nilai-nilai kasih. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapapun yang menjadi seorang Kristen, maka dia harus memiliki kasih di dalam hidupnya. Sakit, betul. Ya. Trauma atau tertekan dengan cara yang dilakukan oleh massa di sana, menghancurkan rumahnya, tapi tidak menghancurkan ajaran yang diterimanya selama ini ketika dia di dalam kekristenan atau di Katolik. Dia tetap belajar untuk merendahkan dirinya, mengampuni. Karena itulah dasar-dasar ajaran di dalam kekristenan. Wow, teman-teman sekalian. Saya percaya bahwa dengan melihat sikap ibu ini menjadi viral, teman-teman sekalian. Orang akan sadar ajaran mana yang kemudian Anda ikut. Ajaran Yesus Kristus atau ajaran-ajaran yang lain. Tapi saya mau katakan bahwa ketika Anda di dalam Yesus Kristus, Anda akan memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan terlebih keselamatan kekal. Yohanes 10 ayat 28, Yesus menjamin keselamatan kita. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Mereka pasti selamat. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Anda percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka percayalah, Anda tidak akan dikecewakan. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.